Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, biar semangat, semuanya berdiri dulu. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya ya, mulai 2, 3, 1, 2, 3. Indonesia. Silakan siapkan bukunya, alat tulisnya, letakkan semua di atas meja dan sambil ibu absen ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Siapa tadi? Ani, kemudian ada 3 orang ya. Kenapa? Sakit. Oh iya. Hanya ada yang nggak masuk karena sakit ya, 3 orang. Nah yang masuk selalu jaga kesehatannya supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau sakit, contohnya seperti temannya tadi kan nggak bisa masuk sekolah. Nah sekarang sebelum kita masuk materi kita yang baru ya, Ibu ingin tanya dulu, masih ada yang ingat nggak dengan materi kita minggu lalu? Oh ya, coba apa itu materi kita yang lalu? Tentang apa? Iya, materi kita minggu lalu yaitu tentang norma ya. Yo, masih ada yang ingat nggak apa pengertian norma? Ya. Iya, norma adalah kaidah atau aturan ya yang mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat. Iya, bagus sekali. Kemudian masih ada yang ingat nggak norma itu ada apa saja? Iya, apa? Iya. Apa lagi? Iya, ada norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan. Nah, hari ini ya, materi kita masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu masih pada bab 2, masih pada bab yang sama, yaitu masih tentang norma dan keadilan.
Jadi hari ini kita masuk pada subbab yang baru, ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kita masuk pada subbab yang baru, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, seperti yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan, agar dibaca babnya, ya. Sudah dibaca belum? Ya, alhamdulillah kalau sudah, ya. Jadi ketika sekarang kita materinya anak-anak sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tayangkan materinya, ya, Ibu ada video, ya. Coba anak-anak bisa lihat di sini. Suaranya mengganggu, tapi gambarnya benar ya. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada dalam video itu. Suaranya nggak ada. Ya, ini sekilas ya video-video. Coba lihat yang di tadi. Ya, ini kurang lebih videonya. Cukup sampai situ aja. Ya, jadi sebelum Ibu lanjutkan tentang videonya, hari ini kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan kita bisa mendeskripsikan arti penting dari kita memahami norma itu, kemudian sehingga bisa mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tayangan ini tadi, apa yang kalian lihat dari gambar ini tadi? Coba ada gambar apa yang kamu lihat dari tayangan video tadi? Ada? Coba, ya, gambar apa tadi? Videonya tentang? Iya, ya. Pelanggaran lalu lintas. Iya. Kemudian tadi di gambar yang di akhir-akhir sebelum Ibu stop videonya, ada kejadian apa itu tadi? Kecelakaan. Terjadi kemacetan, semua mau duluan ya. Akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, hal itu bisa nggak kita cegah? Bisa. Gimana cara nyegahnya? Kita lihat dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, perhatikan materinya. Ya, materi kita hari ini tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
Jadi kata kuncinya hari ini itu adalah keadilan. Sebelum kita mencari tahu apa itu keadilan ya, kita lihat negara Indonesia itu merupakan negara hukum. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu harus taat pada hukum dan tunduk dengan segala aturan yang diciptakan ya oleh negara ini demi menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah, norma dalam masyarakat itu terbentuk karena adanya berbagai perbedaan. Sebagai individu, manusia itu memiliki perbedaan, ada perbedaan kepribadian, perbedaan kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup. Nah, seperti yang tergambar dalam video tadi itu, masing-masing dari orang yang ada di jalan itu punya karakter berbeda, punya kepentingan berbeda. Yang satu mungkin mau ke kantor buru-buru, yang satu mau ngantar anaknya sekolah, yang satu lagi mau ke rumah sakit mungkin. Mereka semuanya buru-buru mau dulu-duluan. Kemudian ada perbedaan keinginan, perbedaan tujuan hidup. Nah, dengan adanya segala perbedaan ini ya, dibutuhkanlah sebuah aturan. Supaya apa? Supaya tercipta kehidupan yang tertata ya. Nah, kita masuk pada fungsi aturan dalam masyarakat. Nah, ini tadi kita itu membutuhkan aturan supaya hal-hal yang terjadi di dalam video tadi itu ya tidak terjadi. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat itu ada satu, pedoman dalam bertingkah laku. Nah, kalau kita tingkah lakunya itu tidak ada pedomannya, ya, kita itu akan bertindak semau-mau, ya, semaunya sendiri. Akhirnya apa? Kalau setiap orang ya bertingkah dengan pakai maunya sendiri, kacau nggak? Kacau, akan terjadi kekacauan ya. Yang A maunya dia kalau hidupin musik yang keras gitu ya, sedangkan tetangganya yang B lagi sakit gigi. Nah, kira-kira yang sakit gigi tadi nambah sakit nggak? Nambah gitu ya, lagi sakit, kemudian pakai tetangganya ribut gitu ya. Itu. Jadi kita itu perlu adanya pedoman dalam bertingkah laku. Contoh yang lain, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita yang muda kalau bertemu yang tua harus bertindak sopan. Nah, kalau kita bertindak semaunya, ya, kamu menganggap orang tuamu itu temanmu sendiri. Jadi, hai bro, sopan nggak? Jadi kalau kita ketemu orang tua, aturannya itu bersikap sopan. Ya. Kemudian menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi yang namanya aturan itu ya kita butuhkan supaya terjadi kerukunan. Jadi antara perbedaan-perbedaan yang ada tadi ya, perbedaan kepentingan, tujuan hidup, gitu ya. Karena ada aturan ini saling mentaati aturannya sehingga terbentuknya kerukunan. Kemudian sebagai sistem pengendalian sosial. Ya, jadi kita hidup itu namanya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi kalau dalam tata kehidupan tidak ada sistem pengendalinya, balik lagi pada sikap yang mau bertingkah semaunya sendiri, maka masyarakat itu akan terjadi kekacauan. Ya. Nah, dengan adanya aturan-aturan ini diharapkan keadilan akan terbentuk. Nah, kita lihat keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang harmonis.
gitu ya. Jadi norma itu kita perlukan agar tata kehidupan kita itu tertata, rukun gitu ya. Di situ lihat, di situ ada gambar. Ada gambar yang pertama, ada pengendara yang ditilang polisi. Kedua, yang atas ada anak yang salaman dengan orang tua. Kemudian yang bawah ada pendeta itu ya, kemudian ada umat muslim, kemudian ada umat Buddha saling bergandengan tangan. Melambangkan apa itu? Kebersamaan. Iya, kebersamaan. Meskipun tidak seagama ya, itu nggak masalah, tidak ada pembeda. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Saya mau temenannya sama yang muslim aja, atau saya mau temenannya sama yang Nasrani saja, kalau yang Nasrani misalnya. Ya. Kemudian dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Karena materi kita mengarah ke keadilan, maka keadilan ini cenderung dia lebih mengarah pada norma hukum, ya. Karena norma hukum ini norma sedikit berbeda dari norma yang lainnya. Nah, norma hukum itu memiliki persamaan dengan norma-norma yang lainnya, yaitu persamaannya sama-sama mengatur tata tertib masyarakat. Nah, perbedaannya kalau dia dalam norma hukum ini, dia itu terletak pada sanksinya. Nah, seperti gambar ini tadi, ada pengendara yang ditilang polisi. Dia melanggar. Nah, melanggar lalu lintas itu adalah melanggar norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas, dia langsung kena sanksi. Nah, berbeda dengan norma yang lainnya, seperti misalnya norma agama. Kamu nggak sholat, apakah langsung dapat hukuman seketika itu? Tidak, ya karena tidak sifatnya tidak langsung tegas seketika itu, ya. Nah, pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dinyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum, ya. Jadi kalau kalian buka undang-undang itu pada ayat 1 itu bunyinya negara Indonesia itu adalah negara hukum. Apa maksudnya? Maksudnya negara Indonesia itu adalah negara yang menganut ya atau yang menerapkan hukum dalam penyelenggaraan tata kehidupan bernegaranya. Jadi kita itu hidup itu ada aturannya. Jadi tidak ada ya yang bisa berlaku semena-mena atau pakai semaunya. Karena sudah jelas bahwa kita ini adalah negara hukum. Untuk apa hukum itu? Untuk menciptakan keadilan. Nah, norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai keadilan. Nah, berlakunya norma hukum ini dibantu oleh alat-alat penegak hukum. Bu, dari tadi kita membahas keadilan terus. Keadilan itu apa? Anak-anak ada yang punya pendapat tentang keadilan? Kan sering kalau misalnya kalian itu berbagi, ini nggak adil. Nah, sering kan seperti itu? Iya. Jadi adil itu apa kalau dalam bayangan kalian? Ya, berbagi dengan sesama secara iya. Jadi memberikan sesuatu itu sesuai dengan haknya ya, itu adil. Nah, di sini berlakunya norma hukum yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara ya, itu siapa saja yang melakukan atau yang berwenang? Pertama, dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, negara kita ini butuh yang namanya aparat kepolisian. Nah, di sini ada Pak Polisi. Sebelahnya ada gambar apa itu? Penjahat. Ya, untuk menindak atau mengamankan pelaku kejahatan ya,
negara kita itu membutuhkan yang namanya badan kepolisian. Jadi yang melakukan kejahatan-kejahatan tugasnya yang menangkap adalah Pak polisi. Kemudian setelah ditangkap Pak polisi ya, ada lagi yang mewakili negara dalam melakukan penuntutan pada tindak kejahatan. Itu Pak Jaksa, bukan hanya Pak, bisa juga Bu ya. Nah ini gambarnya kebetulan Ibu ngambilnya laki-laki ya. Nah jadi ada polisi, kemudian ada juga jaksa. Jaksa ini mewakili untuk melakukan penuntutan. Jadi kalau penjahat itu sudah ditangkap ya sama Pak polisi, diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan. Apakah dia apa saja kejahatan yang dia lakukan ya. Kemudian yang berikutnya itu ada pemberian hukuman diberikan oleh lembaga peradilan, yaitu oleh seorang hakim. Jadi ada Pak polisi yang nangkep, kemudian ada jaksa yang melakukan penuntutan umum, kemudian ada Pak hakim gitu. Nah, kemudian dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri. Di situ ada gambar, entah itu penjahat, entah bukan ya, gambarnya digebukin. Gitu. Nah ini adalah contoh tindakan main hakim sendiri. Nah kaitannya apa dengan gambar sebelumnya? Adanya polisi, adanya jaksa penuntut umum, adanya hakim, itu diadakan dengan tujuan agar masyarakat itu tidak melakukan main hakim sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan tindakan main hakim sendiri ya, bisa saja terjadi kekeliruan ya, yang menyebabkan merebut hak-hak yang dimiliki si pelaku itu tadi. Bisa jadi kejahatan yang dia lakukan tidak setimpal dengan apa yang dia dapatkan dengan dihakimi oleh warga itu. Kira-kira kalau ada orang maling ayam 1 ekor ya, kemudian dia digebukin sampai babak belur, bahkan ada yang sampai tewas, adil nggak buat dia? Enggak, karena tidak setimpal gitu. Tetapi pada dasarnya dia salah nggak? Salah, karena dia melanggar norma, yaitu norma hukum, curi. Tetapi meskipun dia ini tadi bersalah, gitu ya, tetap kita membutuhkan yang namanya lembaga peradilan yang pas, tidak dengan cara main hakim sendiri. Nah, karena kalau kita melakukan tindakan main hakim sendiri ini, bisa saja nanti terjadi ketimpangan seperti yang disampaikan tadi, gitu ya. Nah, jadi itulah gambarannya bahwa fungsi-fungsi dari dibutuhkannya aturan-aturan atau norma dalam kehidupan ini supaya terwujudnya sebuah keadilan agar hak seseorang yang satu tidak mengganggu hak individu yang lainnya. Karena kita ini sebagai individu itu terdapat perbedaan kepribadian ya, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan hidup gitu. Dengan segala perbedaan ini, kalau kita tidak ada aturan, tidak ada pedoman ya, maka akan terjadi kekacauan. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kayaknya udah dapat bocoran tadi ya, kalau ibu mau bagi permen ya. Jadinya udah nggak sabar mau dapat permen ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya,
ini kita belajarnya akan secara berkelompok ya. Jadi aturannya nanti kita akan bekerja secara berkelompok, kemudian nanti kita akan berdiskusi. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, langsung saja ya untuk bagi permennya. Ya, silakan ambil. Kiss. Bu, saya mau yang pink ya, terserah mau yang mana. Ya. Mikirnya jangan lama-lama milih permennya. Kalau milih permen aja kok, jadi nggak usah pusing-pusing. Kita buka, boleh. Selagi ada pilihan nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat hadiah permen dari ibu, permen yang kalian dapatkan itu adalah bagian dari pembagian kelompok. Nah, sekarang silakan lihat permen yang kamu pegang udah dimakan. Kulitnya lihat, ya. Lihat kulitnya. Sekarang silakan yang permennya sejenis bergabung menjadi satu kelompok. Ya, silakan. Tadi temennya. Gabung. Pelan-pelan. Ya, bergabung dengan kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Pelan-pelan narik meja bergoyang. Ayo coba kembali dulu ke kelompoknya. Masing-masing sudah ketemu anggotanya? Sudah cukup? Sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan diskusi ya. Yang tadi sudah ditunjuk temannya sebagai ketua kelompok, silakan pimpin diskusi teman-temannya, dibaca lomba kerjanya, kata perintahnya gimana, dibaca, dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya paling lama. Nanti setelah itu kita akan presentasi ya. Yuk, HP-nya ya khusus hari ini Ibu perbolehkan untuk sebagai tambahan kita mencari bahan diskusi. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan boleh untuk mencari tambahan materi. Silakan searching di Google silakan. Tapi tidak boleh membuka yang lainnya ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Ayo coba kembali dulu.
sudah ditunjuk temannya sebagai ketua kelompok, silakan pimpin diskusi teman-temannya, dibaca lembar kerjanya, kata perintahnya gimana, dibaca, dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya paling lama. Nanti setelah itu kita akan presentasi ya. Yuk, HP-nya ya hari Ibu khusus hari ini Ibu perbolehkan untuk sebagai tambahan kita mencari bahan diskusi. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan boleh untuk mencari tambahan materi. Silakan searching di Google silakan. Tapi tidak boleh membuka yang lainnya ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Selesai. Kita akan presentasi ke depan ya. Sudah siap semua anggota kelompoknya? Ya, kalau sekarang kita presentasinya dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan ke depan kelompok 1. Ya. Yang lain ya, yang lain perhatikan temennya. Nanti dari diskusi temennya di depan, presentasi di depan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Ya silakan yang lain agak maju sedikit biar temennya lebih ini. Nah, ya. Agak keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya silakan siapa yang bertugas untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 mendapatkan gambaran seorang pengendara di dalam polisi. Seorang pengendara di dalam polisi. Pelanggaran tata tertib lalu lintas merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap norma hukum. Sehingga kalian akan mendapatkan sanksi yang terdiri dari aturan kepolisian. Dalam berlaku lintas sangat penting karena hal ini bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan. Silakan dilanjut. Ya tadi itu presentasinya teman-temannya mungkin ada yang ditanyakan. Yang mau nanya soal gambar yang diperoleh sama kelompok 1. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa tertib berlalu lintas dapat berdampak pada keselamatan pengendara. Silakan ditanggapi sama kelompok 1 pertanyaannya. Karena pengendara besar-besaran dan tidak memperhatikan tata tertib dan lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Contohnya menerobos lampu merah tidak memakai pedang. Ya masih ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak? Oh, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan kelompok 1 ditutup.
Ya, silakan kelompok berikutnya. Yang lain, silakan. Apapun percaya itu kalau dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi yang akan disampaikan oleh Chelsea. Kami dari kelompok 2 mendapatkan gambar seorang berjalan kaki yang menyeberangi zebra cross. Menyeberang di jalur zebra cross. Zebra cross adalah jalur khusus yang dibuat untuk menyeberang pada jalan kaki. Pada gambar menunjukkan orang sedang menyeberang di jalur zebra cross dengan tertib. Sikap para pejalan kaki patut ditiru. Mereka tertib di jalan raya. Demikian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau nanya tentang materi yang dipaparkan temannya. Kami dari kelompok 5. Yang sudah. Kami dari kelompok 5. Enggak kelihatan. Pertanyaan. Penting atau tidak adanya lajur zebra cross untuk pejalan kaki? Ya, silakan. Pertanyaannya itu tadi, penting nggak lajur zebra cross itu bagi pejalan kaki? Menurut pokoknya gimana? Penting karena dapat menghindari adanya kecelakaan. Apa sudah paham? Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi yang akan dibacakan oleh Aprili. Kami dari kelompok 3 mendapatkan gambar orang yang menembak. Tindakan kriminal seseorang yang menembak orang lain yang bisa berakhir pembunuhan. Tindakan menyakiti orang lain dengan sengaja apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang melanggar norma hukum. Apapun alasannya, hal ini akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan ini telah. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau ada yang bertanya, silakan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Keadilan apa yang dilanggar pada kasus yang ada di gambar? Keadilan atas haknya untuk dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Karena negara kita adalah negara hukum di mana setiap permasalahan ada aturan hukum yang mengatur penyelesaiannya. Ya, itu jawaban dari kelompok yang presentasi. Gimana kelompok katanya? Sudah cukup? Ya. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kelompok yang maju? Ya, berarti masih Dua lagi. masih ada 2 lagi. Silakan kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Marisa. Kelompok kami mendapatkan gambar orang yang sedang mendapat pencatatan. Pencatatan merupakan kejadian yang sering terjadi di keramaian, terutama pada kendaraan umum yang padat penumpang. Pencatatan ini membuat para penumpang sering merasa saat mereka berada pada kendaraan umum yang berdasarkan perbuatan. Pencatatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dapat ditindak tegas. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perhatikan dulu temennya yang lain. Ada yang presentasi, kemudian ada temennya yang mau nanya. Kalau yang lainnya nggak memperhatikan, cuma nanti. Ya, silakan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1, bagaimana cara kita untuk terhindar dari pencopetan? Lebih hati-hati saat berada di keramaian. Ya, itu salam dari temennya ya. Jadi Apakah kalau sudah supaya jelas? terhindar, hati-hati. Ya. Apakah sudah jelas? Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok terakhir ya. Ya, kelompok terakhir. Silakan maju. Agak maju dikit, agak maju. Ya. Ya, yang lain temannya udah presentasi satu lagi. Ya, silakan duluan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan kepada yang bertugas untuk membacakan presentasinya. Kelompok kami mendapatkan gambar saat aktivitas. Tapi berdiri saat sholat berjamaah pada tahun menunjukkan posisi ibadah tertentu dikarenakan hasil sholat berjamaah. Salah berdiri saat beribadah tentunya kita menginginkan suatu keadaan yang tenang agar kita dapat melakukan ibadah dengan benar. Ya, itu tadi dari temannya yang masih kelompok terakhir. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Sanksi apa yang didapat pada kasus yang ada di gambar? Sanksinya berupa teguran karena hal ini masih berupa pelanggaran norma pesanan. Nah, yang bertanya? Sudah cukup? Sudah. Silakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semua kelompok sudah maju ya. Masing-masing dari kelompok sudah mencoba menjawab atau mengerjakan tugas yang diberikan, sudah mendiskusikan dari masing-masing tadi. Kemudian dari kelompok yang lain juga sudah mencoba menanggapi, baik itu berupa pertanyaan ya. Nah, dari materi yang kita kerjakan hari ini ya, yang dibagi dalam
kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin kejadian itu kalian alami sendiri. Ya, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita berdiskusi itu supaya kalian itu bisa menggali pengalaman-pengalaman ya yang kalian telah kalian alami selama ini dan bisa kalian kaitkan dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Nah, tadi masing-masing kelompok itu kan dapat materinya beda-beda ya. Tadi yang pertama kelompok 1. Ayo kelompok 1, mana kelompok 1? Iya. Apa tadi materinya? Gambarnya? Tentang apa? Seorang polisi menilang pengendara. Iya, kelompok 1 dapat gambar orang yang lagi ditilang polisi. Kelompok 2 dapat apa gambarnya? Seorang pejalan kaki yang menyeberangi zebra cross. Iya, pejalan kaki yang sedang menyeberang di zebra cross. Kelompok 3. Seseorang yang menembak orang lain. Iya, kejadian penembakan ya. Kemudian kelompok 4 apa gambarnya? Apa? Pencopetan. Terakhir. Iya, HP berdering saat sholat berjamaah. Nah, tadi dari penjelasan-penjelasan yang sudah kalian berikan, tanggapan dari temannya, pertanyaan ya, itu sudah masuk terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kaitannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui arti penting ya norma dalam mewujudkan keadilan. Gitu. Pertama, Bu, tadi itu ada yang polisi menilang pengendara. Kenapa dia ditilang? Dia ditilang pasti karena melanggar. Mungkin nggak tiba-tiba itu polisi nilang kalau pengendaranya tidak ada masalah? Ada, ya. Gitu. Tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa berkendara itu harus menaati peraturan lalu lintas karena itu nanti akan berdampak pada keselamatan baik pengendara maupun orang lain. Kemudian kalau tadi kita kaitkan dengan keadilan ya, kalau pengendaranya itu tadi tidak ditilang oleh polisi, ternyata dia itu berkendaranya dengan semau-mau, jalan ngebut, tidak tengok kiri tengok kanan, kemudian orang yang berjalan dia sudah gigit masih disenggol. Nah, itu merusak melanggar hak orang lain tidak? Melanggar itu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi ada gambar apa? Iya, pejalan kaki ya, yang menyeberang di zebra cross. Iya, zebra cross itu untuk para pejalan kaki supaya terhindar dari pengendara kendaraan yang lain. Sudah ada jalur khususnya, kamu disuruh nyebrangnya di situ. Jadi yang nyebrangnya menyeberang di zebra cross. Ada tadi yang nanya, penting nggak zebra cross itu? Penting. Kenapa? Terutama apabila dia saat kondisi ramai lalu lintas ya. Kalau ramai, kamu nyebrangnya sembarangan, nanti tiba-tiba ada kendaraan yang lewat bisa ketabrak. Tapi kalau kita memang sudah nyebrangnya itu di jalur yang seharusnya ya, insya Allah itu akan aman. Kemudian yang ketiga ada kasus penembakan. Nah, ini pelanggarannya sudah sangat jelas ya. Kalau dia menembakkan itu tindakan kriminal. Norma apa yang dilanggar? Norma hukum. Apa sanksinya? Kalau kita melanggar norma hukum, bisa dipenjara. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.
terjadi di keramaian. Kalau tidak hati-hati banyak sekali tindakan-tindakan seperti pencopetan itu terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena di tempat keramaian itu sering terjadinya pencopetan, itu menimbulkan rasa was-was ya bagi diri kita saat kita itu berada di keramaian. Misalnya kayak kalau kita naik angkutan umum, yang rawan itu di angkutan umum seperti pada gambar itu tadi ya. Anak kita naik angkutan umum desek-desekan, itu kemudian tiba-tiba karena berdesakan tidak terlalu terasa kalau ada orang lain yang merobek tas atau celana kita. Nah, gimana tadi supaya kita terhindar? Ada yang nanya, lebih berhati-hati. Ya. Kemudian kelompok terakhir, apa tadi gambarnya? Iya, saat sholat berjamaah tiba-tiba tulis, ada yang bunyi ya, yang tadinya khusyuk tiba-tiba langsung lupa seketika. Aduh, rakaat keberapa ya saya? Mungkin pernah ada yang mengalami seperti itu. Pernah, iya. Nah, itu juga perbuatan ya yang kurang baik ya, yang tidak tepat, karena itu bisa mengganggu kekhusyukan orang lain dalam beribadah. Bahkan bisa jadi yang punya HP sendiri juga jadi tidak khusyuk. Kenapa itu? Nah, terus ada yang nanya, Bu, apa ya sanksinya tadi kalau kita melanggar itu tadi? Kalau pada kasus yang di kelompok terakhir ya, itu sanksinya masih berupa teguran. Kenapa? Karena itu masih melanggar norma kesopanan. Ya, kenapa? Ya, sebenarnya selain melanggar norma kesopanan ya, itu juga melanggar norma agama. Kenapa? Akibatnya kita ibadahnya tidak khusyuk. Ayo, itu kenapa? Ya, iya. Nah, jadi dari beberapa kasus yang diberikan tadi ya, di situ menggambarkan bahwa betapa pentingnya aturan-aturan ya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kalau nggak ada aturan, contohnya saja kasus-kasus yang terjadi itu tadi, para pelanggar-pelanggar itu ya, itu sudah menimbulkan akibat yang kurang baik, bahkan berakibat bahaya. Tuh. Apalagi kalau sampai kita ini hidup nggak pakai aturan. Ya, jadi itu betapa pentingnya aturan-aturan atau norma ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk apa? Untuk mewujudkan adanya keadilan. Karena dengan berbagai perbedaan yang ada, kita sebagai individu, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, karakter, ya itu tadi, diaturlah dengan adanya sebuah pedoman sehingga hidup kita ini menjadi lebih teratur. Nah, tadi contohnya pada saat ibu membagikan permen ya, itu sebenarnya permennya itu hanya dibagikan. Langsung dimakan. Nah, coba yang langsung makan permennya angkat tangan. Saya, Bu. Coba, Vanessa, menurutmu tepat nggak tindakan temannya permennya langsung dimakan? Tidak. Kenapa? Tidak sopan. Iya. Kita sedang belajar tentang norma. Kemarin kita baru belajar tentang norma kesopanan. Hari ini kita akan belajar tentang keadilan. Baru kemarin dipelajari dan hari ini sudah dilanggar. Iya.
sekali ya, ditiup-tiup kelihatan ya. Ya. Nanti tuh kasih lagi permen di luar ya. Ya sudah terlanjur dimakan permennya nggak apa-apa ya. Tapi untuk pelajaran lain hari makannya saat di luar pelajaran. Nah, sampai sini silakan kalian lihat catatan di bukunya. Apabila ada materi yang masih kurang jelas, kalian perhatikan dulu. Tadi mana? Dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Satu jam 8 menit. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita siap-siap pulang. Ya. Karena silakan perhatikan bukunya, kita siap. Udah tempat bukunya langsung di situ aja. Langsung di situ aja. Silakan siap bukunya yang sudah ada lengkap, kalau siap-siap pulang. Ya. Oh iya, RKPD-nya dikumpulkan dulu, Pak. Ya, silakan membuat kerjanya yang sudah tadi sebagai diskusi dikumpulkan. Giginya. Ya, semua kelompok sudah mengumpulkan ini. Ya, siap-siap semuanya. Ketua kelasnya, kalau temannya sudah siap, silakan dipimpin berdoa. Waktu berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu bapak guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar pelajaran hari ini cukup. Jangan lupa hati-hati di jalan dan pelajari di rumah materi kita yang berikutnya ya, yaitu tentang norma yang sesuai dengan perilaku sehari-hari. Ya, secara bergantian dimulai dari ujung sini dulu.